Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian usulun fit tafsir, dasar-dasar ilmu tafsir yang kita pelajari dari kitab karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita masih belum masuk dalam bukunya. Semoga malam hari ini kita bisa tuntaskan biografi Syekh Al-Utsaimin sebagai penulis buku yang kita pelajari. Di minggu lalu kita sampai pada pembahasan a'maluhu wa juhuduhul ukhra, kontribusi dan peran lain dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sampai di beliau punya kajian via radio di zaman dahulu, yaitu disebut dengan kajian Nurun 'alad Darb. Saya lanjutkan, masih belum ada di buku yang teman-teman baca. Ini masih ada di PDF yang minggu lalu kita bagikan. Kata penulis biografi Syekh Utsaimin ini, nadhara nafsahu lil ijabati ala as'ilati sa'ilina muhattafatan wa mukatabatan wa musyafahatan. Beliau, Syekh Utsaimin, mengabdikan dirinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penanya yang bertanya melalui telepon, tulisan maupun lisan. Kalau kita di zaman sekarang, ustadz-ustadz kita itu punya grup-grup lewat WhatsApp atau lewat Telegram, kadang-kadang menjawab lewat kolom komentar di media sosial. Adapun lewat telepon, kalau di zaman sekarang agak susah. Susahnya itu adalah karena kadang-kadang teman-teman bertanya pertanyaan yang kita tidak bisa jawab langsung kalau tidak cross check dua belah pihak. Contoh, sebagian orang ada yang bertanya telepon tentang masalah muamalah tengkar sama lawan bisnisnya. Kita kadang-kadang tidak bisa langsung terima begitu saja tanpa menghadirkan kedua belah pihak, nanti masing-masing menceritakan versinya. Sebagaimana di zaman dahulu Nabi SAW kalau mendengar ada perselisihan di antara para sahabat tentang muamalah, Nabi itu biasa menghadirkan dua-duanya lalu mendengarkan argumentasi masing-masing. Yang lebih susah lagi kalau urusannya adalah suami istri. Istrinya telepon, biar setengah jam nggak bisa kita selesaikan karena kan versi istri. Nanti kalau kita tanya versi suami bisa beda lagi hukumnya. Contoh, versi istri. Saya itu dulu ditalak Ustaz 3 kali. Sekaligus apa enggak, Bu? Enggak sekaligus. Bisa ditalak, sebulan kemudian ditalak, setahun kemudian ditalak, terus ditalak. Jadi saya sudah 3 kali. Berarti saya ini bukan istri lagi dong. Ini versi istri. Tapi versi suami bisa jadi berbeda. Misalnya suaminya bilang, saya itu Ustaz, waktu bilang cerai sama dia, saya nggak bilang cerai. Istri saya menganggap itu cerai. Orang saya cuma bilang, pulang kamu ke orang tuamu. Versi saya bukan cerai, versi saya pulang aja kamu sana. Kalau tidak suka di sini. Nanti kalau sudah berhenti marahnya, baru balik lagi. Itu kan bukan cerai. Versinya suami. Jadi kalau kita di zaman sekarang mau menyelesaikan masalah teman-teman via telepon, itu saya termasuk di antara yang, mohon maaf, saya kalau panjang-panjang ini apalagi dengan cerita istri nggak bisa. Istri itu kadang-kadang kalau cerita tambah-tambahin. Ya. Sedangkan kalau suami yang cerita dikurang-kurangin. Di sini datang dua-duanya sekalian. Kemudian rattaba liqa'atin ilmiyatan mujadwalatan usbu'iyatan wa syahriyatan wa sanawiyatan. Syekh Utsaimin dahulu suka mengorganisir pertemuan-pertemuan ilmiah yang terjadwal, baik sifatnya mingguan, bulanan maupun tahunan.
Dan kita di zaman sekarang pun insya Allah kurang lebih sama. Ya, di sebagian daerah, kampus-kampus, kemudian yayasan-yayasan, ada pertemuan-pertemuan ilmiah antara para asatidzah, kadang menghadirkan syekh dari Madinah yang langganan ke Indonesia setiap tahun, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, syekh-syekh muridnya Syekh Al-Albani, rutin ke Indonesia tahunan, di mana mereka bikin pertemuan ilmiah dengan para ustadz-ustadz se-Indonesia. Ya. Kemudian, syaraka fil adidi minal mu'tamarati allati uqidat fil mamlakatil arabiyyati Saudiyah. Dahulu Syekh Utsaimin berpartisipasi dalam banyak konferensi yang diadakan di kerajaan Arab Saudi. Wa li'annahu yahtamu bisuluki tarbawi wal janibil wa'dhi i'tana bi tawjihatit tullabi wa irsyadihim ila sulukil manhajil jaddi fi talabil ilmi wa tahsilihi wa amila ala istiqtabihim wa sabri ala ta'limihim wa tahammuli as'ilatihimul muta'addidati wal ihtimami bi umurihim. Di sini disebutkan karena Syekh sangat perhatian dengan metode pendidikan dan aspek pembinaan, beliau mengayomi, mengarahkan para muridnya untuk menempuh metode yang benar dalam mencari dan menggapai ilmu. Berusaha menarik mereka untuk fokus, bersabar dalam mengajar, menjawab berbagai macam pertanyaan mereka dan memperhatikan urusan-urusan mereka. Ini sekaligus nasihat untuk para ustadz. Usahakan untuk ketika mengajar bukan cuma sekedar datang, yang penting ngajar. Seorang guru harus punya metode dan mengembangkan dirinya dalam mengajar. Kadang-kadang dia mungkin perlu bertanya, apakah jelas? Nanti terlihat dari kepala. Kalau ada kepala mengangguk berarti jelas. Kalau mata terlihat mata, itu berarti nggak jelas. Hah? Jelas. Tapi kalau matanya kosong, ditanya misalnya, gimana Sadi? Dia cuma melongok gitu. Itu berarti nggak jelas. Nggak tahu yang nggak jelas mana. Apakah ustadznya tidak jelas? Apakah materinya mungkin perlu digambar? Ataukah mungkin penangkapan muridnya yang kurang? Ini perlu digali. Ya. Intinya seorang guru harus mau mengembangkan dirinya dan metode mengajarnya. Kemudian, wali syekhi rahimahullah a'malun adidatun fi mayadinil khairi wa abwabil birri wa majalatil ihsani ilan nas. Wasa'i fi hawaijihim wa kitabatil wathaiqi wal uqudi bainahum wa isda'in nasihati lahum bisadiqin wa ikhlasin. Syekh Utsaimin dahulu juga memiliki banyak proyek di bidang amal kebaikan, bakti sosial, bantuan kemanusiaan, pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak, urusan pencatatan ikatan perjanjian dan akad di antara mereka, serta penyampaian nasihat dengan tulus dan ikhlas. Ini saya pribadi membaca, saya jauh sekali dari Syekh Utsaimin. Ya, ibarat langit sama sumur migas. Karena Syekh Utsaimin ini karya tulis banyak, ceramah banyak, yang menimba ilmu dan fatwa dari beliau begitu banyak. Bukan cuma itu, beliau punya proyek-proyek bidang bakti sosial. Mungkin banyak juga, ya kita tahu Saudi itu juga negeri kaya. Di mana negeri kaya, di sana banyak orang kaya. Banyak orang kaya yang mereka itu makan sehari-hari paling kurma untuk sarapan pagi. Untuk makan siang, makan malam paling nasi mandi, nasi bukhori. Sementara uang miliaran, triliunan. Sebagaimana rata-rata orang kaya, mereka juga tidak mungkin untuk menghabiskan seluruh uangnya hanya untuk makan. Alhamdulillah, kalau di Saudi mudah haji di masa dahulu. Sudah punya rumah, punya mobil, punya istri 4 cukup bagi orang Arab. Bagi orang Arab ya. Cukup bagi mereka. Sisa uangnya dicarilah syekh yang dirasa amanah. Kalau kita di zaman sekarang ini, sebagian ustadz-ustadz sering didatangi orang-orang kaya. Mereka bilang, Ustadz, saya punya dana, alhamdulillah, sisa dari keuntungan proyek masih ada 50 juta, 100 juta. Tapi tentu yang dicari seperti ini bukan sembarang ustadz.
Orang-orang pasti mencari yang harga dirinya itu tergambar dari kejujurannya. Atau dia menganggap kejujuran itu harga dirinya. Adapun yang tidak jelas, misalnya yang suka buka open donasi tapi pakai rekening pribadi, terus tidak tahu ini pelaporannya kayak apa, penyalurannya seperti apa, benar enggak bahwa dana yang dititipkan itu betul-betul disalurkan sesuai dengan yang dititipkan? Tidak jelas, yang tidak akuntabel, maka biasanya orang tidak akan mau menyalurkan donasi kepada orang-orang demikian. Tapi kita kembali ke Syekh Utsaimin, Masya Allah beliau di bidang ilmiah luar biasa, di bidang bakti sosial pun beliau punya proyek-proyeknya. Selanjutnya, makanatuhul ilmiyah, kedudukan ilmiah Syekh Utsaimin. Yu'addu fadilatu syekh rahimahullahu ta'ala minar rasikhina fil ilmi alladhina wahabahumullah bimannihi wa karamihi ta'silan wa malakatan azimatan fi ma'rifatid dalili wa ittiba'ihi wa istinbatil ahkami wal fawaidi minal kitabi wa sunnati wa sabri aghwaril lughatil arabiyyati ma'aniya wa i'raban wa balaghatan. Syekh Utsaimin rahimahullah dipandang oleh umat, bahkan dipandang oleh sebagian orang yang tidak suka sama negeri Saudi, sebagai salah satu dari ulama yang mendalam ilmunya, yang dengan kemurahan dan kedermanan Allah Subhanahu wa taala, Allah menganugerahi dia dengan pondasi dan penguasaan yang luar biasa dalam memahami dan mengikuti dalil serta dalam menyimpulkan hukum. Kalau teman-teman bisa bahasa Arab, kalau teman-teman bisa mengikuti kajian ulama-ulama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dengan tanpa penerjemah maksud saya, maka teman-teman kalau menggali audio-audionya Syekh Utsaimin, teman-teman pasti akan terkagum-kagum dengan bagaimana beliau itu dalam menyimpulkan hukum, melihat dalil-dalil dan istimbat. Cara istimbat beliau itu. Dan faedah ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau kalau menyimpulkan hukum ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula kemampuan beliau dalam menjelajahi kedalaman bahasa Arab. Baik sisi makna, tata bahasa maupun retorika. Walamma tahalla bihi min sifatil ulama'il jalilati wa akhlaqihimul hamidati wal jam'i bainal ilmi wal amali ahabbahu an-nasu mahabbatan 'azimatan wa qaddarahu al-jami'u kullat taqdiri wa razaqahu Allahu al-qabula ladaihim wa atma'annu li ikhtiyaratihi al-fiqhiyyah wa aqbalu 'ala durusihi wa fatawahu wa atharihi al-'ilmiyyati yunhiluna min ma'ini ilmihi wa yastafiduna min nushi wa mawa'idhihi. Wa qad muniha jaizat al-Malik Faisal rahimahullahu ta'ala al-'alamiyata li khidmati al-Islami 'ama 1414 lil hijrati wa jaa fil haythiyat allati abdatha lajnatul ikhtiyari limanhihi al-jaizata ma yali. Karena sifat-sifat ulama yang terhormat dan akhlak mulia yang menghiasi kepribadiannya, serta bagaimana beliau menggabungkan antara ilmu dan amal. Antara ilmu dan amal. Karena banyak orang itu punya ilmu tapi kurang dari sisi amal. Banyak orang yang punya amal tapi tidak dibangun di atas ilmu. Karena yang demikian, beliau itu menggabungkan ilmu dan amal. Maka kaum muslimin mencintai beliau dan menghormatinya dengan penuh penghargaan. Allah memberinya rezeki berupa penerimaan yang luas di tengah masyarakat. Bagaimana tidak di masa beliau masih hidup, yang belajar kepada beliau itu bukan cuma orang yang tinggal di Saudi saja. Di masa dahulu, orang-orang dari berbagai penjuru negeri di dunia ini datang ke Unaiza. Unaiza itu teman-teman bisa dibilang kalau di Indonesia itu apa ya? Riyadh itu kan Jakarta, ibu kota. Madinah itu Yogyakarta, kota pelajar. Mekah itu kota sucinya. Ada Unaiza, mungkin kita bisa bilang itu anggaplah itu Kendari misalnya begitu. Kota yang mungkin di sisi orang-orang non Saudi itu kota di mana?
Ya. Tapi orang-orang datang ke sana di masa dahulu. Di masa bukan seperti sekarang, orang bisa akses internet bebas kalau di zaman sekarang. Dahulu informasi itu tidak bisa tersebar kecuali TV, radio, koran. Kok bisa keilmuan beliau itu sampai di Indonesia sehingga banyak orang-orang Indonesia di tahun 2000-an ke belakang, 90-an awal sampai 2000-an itu banyak yang pergi ke sana untuk menimba ilmu dari beliau. Kalau di zaman sekarang kan orang dah heran. Oh, beliau sudah punya channel YouTube, sudah ada Instagram, udah centang biru, Twitternya udah centang biru kan, orang jadi tahu. Bahkan centang biru di zaman sekarang bisa dibeli. Ya. Sehingga dikira orang public figure. Pas dibuka follower berapa ratus. Ya. Kalau di zaman dahulu betul-betul asli. Beliau itu dikenal dengan keilmuannya. Kemudian Allah memberikan rezeki berupa penerimaan yang luas di tengah masyarakat yang mereka merasa tenang dengan pilihan-pilihan hukum fikihnya, mau menerima pelajaran, fatwa dan karya ilmiahnya, serta mengambil manfaat dari sumur ilmunya dan mendapatkan faidah dari nasihat dan pengajaran-pengajaran beliau. Pada tahun 1414 Hijriah, berarti sekitar berapa tahun yang lalu? Sekarang 1445, berarti sekitar 40-an tahun yang lalu, beliau dianugerahi penghargaan internasional Raja Faisal untuk pelayanan Islam. Dalam catatan yang disampaikan oleh komite pemilihan yang memberikan penghargaan kepadanya, tercantum beberapa alasan kenapa beliau dipilih sebagai berikut. Awalan, tahallihi bi akhlaqil ulama'il fadilati allati min abraziha al-wara' wa rahabatus sadri wa qaulul haqqi wal 'amalu li maslahatil muslimina wan nushu li khassatihim wa 'ammatihim. Pertama, dianggap oleh komite pemilihan bahwa kepribadian beliau ini dihiasi dengan akhlak mulia yang terpuji. Di antara akhlak yang paling menonjol dari beliau adalah sifat wara'. Apa itu wara', teman-teman? Apa wara'? Menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Yang jangankan yang haram, syubhat saja dia jaga diri. Yang samar-samar ini halal atau enggak, haram atau enggak. Itu saja beliau jaga diri, apalagi dari yang haram. Ya, kemudian beliau itu punya kelapangan dada. Jadi orangnya kalau mungkin dikritik, kalau mungkin dijelek-jelekkan, bukan tipikal yang reaktif. Kalau sebagian orang di zaman sekarang yang mengaku-ngaku sebagian ulama, dikritik sedikit, jengkelnya minta ampun. Dibalas dengan reaksi merendahkan orang yang mengkritiknya. Cuma dikritik misalnya, oh ini pendapat Anda salah. Nanti jawabannya, Anda siapa? Lulusan mana? Cuman lulusan teknik kok ngomong. Misalnya, pagi silat, malam berfatwa. Lulusan S1, S2-nya cuma teknik industri, tiba-tiba mengkritik. Padahal kita kritik bukan orang tidak belajar. Ya. Dan yang namanya kritik, itu kita tidak boleh lihat dari background, kamu siapa, dari daerah mana, kuliah apa. Esensi kritiknya saja. Kalau memang benar, terima. Dan itu menunjukkan kebijaksanaan diri. Makanya Syekh Utsaimin itu dikenal orang punya lapang dada. Soalnya, seandainya pun ada yang menjelekkan beliau atau orang yang tidak senang sama beliau lalu mengkritik, tidak ilmiah sekalipun, beliau bukan tipikal orang yang reaktif lalu kemudian merendahkan orang lain. Beliau ini orang yang berkata benar. Beliau ini ulama yang punya prinsip gini, kata beliau. Saya pernah dengar salah satu rekaman khutbah beliau. Ulama itu ada 3. Ulama pemerintah, sehingga kalau depan pemerintah susah untuk menyampaikan nasihat. Yang kedua, ulama umat. Maksudnya adalah apa yang umat mau itu yang dia bicarakan. Bisa dipahami? Jadi dia hanya bicara yang enak di hati kaum muslimin. Karena khawatir menyinggung, khawatir ditinggalkan orang. Jadi sebagian ulama tipikalnya adalah yang enak di hati manusia itu saja yang dibicarakan. Sementara bisa jadi manusia itu memiliki kesalahan, yang kesalahan itu harus diluruskan. Ya, ada ulamanya di jalan Allah.
Apa yang Allah dan Rasulnya mau, apa yang Allah dan Rasulnya senangi, itu yang mereka sampaikan. Meskipun orang mungkin tidak bisa terima. Ya. Seperti kita mengatakan di zaman sekarang, maaf, kerja di bank ribawi, di leasing ribawi, di asuransi konvensional, Anda menjerumuskan diri pada hal-hal yang sifatnya haram, pada riba, pada perjudian. Sebagian ulama, sebagian ustadz, kalau bicara seperti ini tidak berani. Kenapa tidak berani? Soalnya nanti katanya takut menyinggung. Kalau tidak disinggung, nanti kasihan umat gak pernah tahu mana yang halal, mana yang haram. Saya pernah ceramah di Polda, mungkin saya pernah cerita di beberapa kajian saya. Saya ceramah di Polda 2 tahun. Mulai dari buku 31 amalan memanjangkan umur, adab-adab sholat Jumat, sholat sunnah, sampai pada buku yang terakhir, akibat makan harta haram. Ya, ngomong depan Polda, depan polisi. Saya bilang misalnya mohon maaf, bapak-bapak ini bikin razia di jalanan, duitnya masuk kantong, itu uang haram. Sebagian dai kalau diundang polisi, yang dibicarakan apa? Syukur. Malah diajak orang bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas korupsi yang dilakukan? Ya. Sebagian orang takut untuk bicara yang benar. Nah, Syekh Utsaimin ini tipikalnya dahulu semasa hidup, kalau bicara itu harus benar. Jangan membenar-benarkan yang salah. Kemudian beliau itu bekerja untuk kepentingan umat, memberikan nasihat kepada mereka semua dari kalangan kaum muslimin, baik orang-orang yang punya kedudukan khusus maupun kaum muslimin secara umum. Alasan kedua, kenapa beliau itu dipilih dengan penghargaan internasional. Thaniyan intifa'ul kathirina bi'ilmihi tadrisan wa ifta'an wa ta'lifan. Alasannya adalah karena banyak orang yang mengambil manfaat dari beliau melalui pengajaran, fatwa, dan karya tulisnya. Seperti kita sekarang, beliau sudah wafat 23 tahun yang lalu. Tapi kita masih pelajari bukunya. Apalagi di zaman beliau hidup. 23 tahun lalu beliau wafat, kita masih dengarkan namanya, fatwanya, ceramahnya. Kemudian, thalithan, ilqa'ul muhadaratil 'ammatan nafi'ata fi mukhtalafi manatiqil mamlakati. Beliau dahulu punya karya di bidang penyampaian ceramah-ceramah umum yang bermanfaat di berbagai daerah di wilayah kerajaan. Rabi'an, musyarakatuhul mufidatu fi mu'tamaratin islamiyatin katsiratin. Partisipasi atau kontribusi beliau yang berharga dalam banyak konferensi Islam. Beliau ini termasuk di antara kontributor dalam seminar-seminar keislaman. Khamisan, yang kelima, ittiba'u usluban mutamayyizan fi ad-da'wati ila Allah bil hikmati wal mau'izatil hasanati wa taqdimihi mathalan hayyan liman haji salafis salih fiqran wa sulukan. Metode yang khas dalam berdakwah kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, disertai dengan contoh nyata dari manhaj salafus saleh baik dalam pemikiran maupun perilaku. Ini Syekh Utsaimin di masa dahulu. Beliau dakwahnya khas, hikmah, nasihatnya baik, ya. Dan beliau itu memiliki contoh-contoh dalam kehidupan nyata dari diri beliau, baik dari perilaku maupun pemikirannya, yang beliau lihat dari bagaimana salafus saleh. Aqibuhu, keturunan beliau. Lahu khamsatun minal banini wa thalatun minal banati wa banuhu hum Abdullahi wa Abdurrahmani wa Ibrahimu wa Abdul Azizi wa Abdurrahim. Beliau, Syekh Utsaimin, memiliki 5 putra dan 3 putri. Putra-putranya diantaranya adalah Abdullah, Abdurrahman, Ibrahim, Abdul Aziz, dan Abdurrahim. Bila saya tidak salah, saya ketemu langsungnya dengan yang Abdurrahim. Yang saya ceritakan minggu lalu, saya diundang orang ke Unaizah. Kemudian saya dibawa ke gedung yayasan beliau, muasasah beliau yang bentuknya buku itu. Setelah pilih-pilih semua bukunya, dikardus-kardusin, kemudian saya dibawa naik ke kantor yang ketua muasasahnya. Dan itu adalah anaknya Syekh Utsaimin.
Saya tidak ingat apakah yang Abdullah, Abdurrahman atau Abdurrahim. Tapi bila saya tidak salah, yang Abdurrahim. Ya. Diperkenalkan, ini muridnya Syekh Sa'ad Syatri, datang dari Riyadh. Oh, Masya Allah. Ngapain ke sini? Oh, ini kita beli buku untuk dia karena dia sebentar lagi mau pulang ke Indonesia. Salah satu dari putrinya Syekh Utsaimin dinikahi oleh Syekh Khalid Muslih. Syekh Khalid Muslih ini dahulu adalah muridnya Syekh Utsaimin di kajian. Kemudian Syekh Khalid Muslih suatu hari datang kepada Syekh Utsaimin terus nanya, "Syekh, saya pengen nikah. Siapa tahu ada akhwat gitu." Syekh Utsaimin tanya, "Namamu siapa?" "Khalid Muslih." "Insya Allah mungkin nanti seminggu lagi saya beri kabar." Semoga kemudian betul-betul diberi kabar. Syekh bilang, "Saya punya 3 orang putri. Nanti kamu tak nikahkan sama yang salah satunya." Tidak tahu yang namanya siapa, tidak tahu. Loh kok bisa? Rupanya dalam seminggu itu Syekh Utsaimin menyelidiki siapa Khalid Muslih. Dan Syekh Khalid Muslih sekarang adalah pengajar Masjidil Haram. Luar biasa. Jadi beliau dalam seminggu itu nyari informasi Khalid Muslih siapa. Ternyata dia mahasiswa, sekarang sudah doktor, salah satu di antara masyayikh yang sering mengisi di sekitaran Saudi. Dan beliau terakhir kali saya ketemu di Bab Malik Fahad. Pintu apa ya yang kalau keluar itu menghadap ke Darut Tauhid Interkontinental di Masjidil Haram. Nah, beliau ngajarnya di situ, di pintu besarnya. Wafatnya Syekh Utsaimin. Tuwfi rahimahullahu fi madinati Jaddata qubayla maghribin yawm al-arbi'a'i al-15 min syahri Syawal ama 1421 lil hijrah. Wa sulliya alaihi fil masjidil harami ba'da salati 'asr yawm al-khamis. ثم شيعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في مشاهد مؤثرة ودفن في مكة المكرمة. Beliau Syekh Utsaimin rahimahullah wafat di kota Jeddah. Saya pernah baca Syekh Utsaimin itu kan beliau diceritakan di paragraf-paragraf sebelumnya bahwa beliau itu punya kebiasaan akan menghabiskan bulan Ramadan sampai haji di Makkah. Karena beliau ditugaskan atau beliau memang punya jadwal mengajar di Masjidil Haram selama bulan Ramadan. Nanti beliau kemudian berada di Mekah sampai datangnya masa haji. Setelah masa haji selesai untuk memberikan fatwa, baru kemudian beliau pulang ke Unaizah. Nah, Syekh Utsaimin, beliau ini ketika selesai dari bulan Ramadan, beliau sudah mulai rasa sakit. Tengah Syawal baru beliau dibawa ke Jeddah. Untuk berobat. Kan Mekah Jeddah itu cuma sekitar 1,5 jam. Maka beliau rahimahullah wafat di kota Jeddah menjelang waktu maghrib di hari Rabu tanggal 15 bulan Syawal. 15 bulan Syawal. Berarti kan tengah bulan Syawal, 2 mingguan setelah Ramadan. Pada tahun 1421 Hijriah, berarti sekitar 24 tahun yang lalu. Jenazah Syekh disolatkan di Masjidil Haram setelah selesai sholat asar pada hari Kamis. Jenazahnya diantar oleh ribuan orang yang mensolatkan dan kerumunan yang luar biasa banyak dalam suasana yang penuh haru. Beliau dimakamkan di Makkah Al-Mukarramah. Wa ba'da salatil jumu'ati minal yaumit tali sulliya alaihi salatal ghaibi fi jami'i mudunil mamlakatil arabiyyati saudiyati. Setelah selesai sholat Jumat, esok harinya sholat ghaib dilaksanakan di seluruh kota di kerajaan Arab Saudi. Kasful ini tandain ghaib cetak miring. Yang minggu lalu antum cetak miring, hai akibar ulama. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, Syekh Utsaimin sudah disolatkan di Masjidil Haram. Tapi setelah itu di hari esoknya beliau disolatkan lagi dengan bentuk solat gaib. Apa itu solat gaib?
Sholat gaib itu adalah sholat jenazah dalam kondisi jenazahnya tidak hadir di tempat di mana orang mensolatkan. Seperti kita sholat di Balikpapan tapi jenazahnya ada di Jakarta. Baik. Pertanyaannya sekarang, ini faedah tambahan. Sholat gaib itu buat siapa? Apakah semua orang? Kalau seandainya semua orang, seharusnya di masa Nabi dulu hidup, sholat gaib itu mungkin harian bahkan mingguan, Jumatan. Per Jumat mesti ada sholat gaib. Tapi 10 tahun Nabi berada di Madinah, sholat gaib itu hanya 1 kali. Dalam 10 tahun, sholat gaib hanya 1. Buat siapa? Buat raja. Raja siapa? Najasyi. Ada raja dulu namanya Ashamah. Dan Ashamah ini adalah nama aslinya. Sedangkan nama dia di negerinya, yaitu negeri Ethiopia atau yang disebut dengan Habasyah. Nama dia, gelar rajanya di Habasyah itu adalah Najasyi. Ini seperti Fir'aun. Fir'aun itu adalah gelar raja di Mesir. Tapi Fir'aun itu punya nama. Ya, makanya ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun 4. Ya, kalau teman-teman pernah ke Mesir, atau kalau kapan-kapan ke Mesir, misalnya mau umroh tapi transit Mesir, siapa tahu dibawa oleh travelnya pergi ke museum-museum mumi. Ya, nanti di situ kita dapati ada Firaun ini, Firaun itu. Lalu orang Mesir berselisih pendapat, Firaun mana yang tenggelam di laut, yang mengejar Musa, yang mana? Ya, lalu mereka masing-masing berasumsi dengan asumsinya. Hanya Allah yang tahu Firaun yang mana. Karena Firaun di sana itu ada banyak. Yang di Museum Nasional ada Firaun juga. Yang di kota namanya Luxor ada juga. Yang di kota namanya ada juga. Ya. Cuman waktu saya ke Mesir, ya agak boring karena ketemunya di mana-mana mumi. Orang mati. Nah, perhatikan. Di masa Nabi SAW, sholat gaib hanya buat Najasyi. Kenapa Najasyi disolatkan? Karena ketika hijrah pertama kali dilaksanakan, rombongan pertama pergi kemana? Kenapa Ashamah ini disolatkan oleh Nabi? Ashamah nama asli, nama terkenalnya apa? Najasyi. Kenapa Najasyi disolatkan oleh Nabi? Dan satu-satunya solat gaib. Solat gaib itu bagaimana? Nabi di Madinah. Nabi di Madinah. Sedangkan Najasyi ketika itu berada di Ethiopia, Habasyah. Habasyah kalau di zaman sekarang namanya Ethiopia. Jadi Najasyinya wafat di Ethiopia atau Habasyah, Nabi berada di Madinah. Nabi dapatkan wahyu atau dapatkan berita, baru beliau mengatakan, mari kita sholatkan saudara kita. Sesungguhnya Najasyi telah wafat. Lalu kemudian dilaksanakan sholat jenazah dalam kondisi Najasyinya tidak ada. Sholat apa namanya? Baik. Para ulama, mereka menggali faidah begini. Bukankah yang meninggal di masanya Nabi masih hidup dan orang yang gak ada di tempat itu begitu banyak? Yang meninggalnya di Mekah dan Nabi di Madinah, kenapa Nabi tidak sholatkan gaib? Yang meninggalnya di negeri-negeri yang lain, kenapa Nabi tidak sholatkan gaib? Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman, kenapa mereka tidak mensolatkan secara gaib jenazah-jenazah yang lain? Kenapa cuma Najasyi? Maka para ulama berbeda pendapat dalam kurang lebih 4 pendapat. Tapi di kepala saya yang biasanya saya ingat cuma 3. Saya selalu terlupa dengan yang keempat. Sebagian ulama berpendapat Najasyi itu adalah seorang pemimpin. Maka yang bukan pemimpin dia tidak disolatkan secara gaib. Ya, ilatnya pemimpin. Saya tulisin ilat.
al-illah atau sebab kenapa sholat gaib. Ada yang mengatakan satu, apa tadi? Pemimpin. Kalau kita mengambil pendapat satu ini, pemimpin, berarti misalnya Pak Jokowi meninggal, misalnya meninggal. Kemudian kita di Balikpapan, ini pemimpin kita ada di Jakarta, maka kita disunahkan untuk sholat gaib bila dia dikatakan pemimpin. Yang kedua, ada yang mengatakan dia ini orang yang punya jasa terhadap kaum muslimin, terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi kalau ada orang yang tidak hadir jenazahnya di tengah kita, dan orang ini waktu masa hidupnya punya jasa terhadap Islam dan kaum muslimin, baru dia disolatkan secara gaib. Kenapa Najasyi masuk di sini? Karena rombongan pertama yang berangkat hijrah itu pergi ke mana? Ke Habasyah. Kita pernah kajian di sini khusus tentang bagaimana biografi Najasyi. Kaum muslimin berangkat ke Habasyah. Orang Mekah ngutus 2 orang buat menghasut Najasyi supaya orang-orang ini dideportasi lagi balik ke Mekah. Ya. Kemudian Najasyi panggil orang-orang ini. Najasyi bilang, kenapa kok kalian lari ke sini? Karena 2 orang ini bilang kalian ini adalah orang-orang yang membuat kerusakan di sini. Ya. Maka perwakilan mereka, siapa yang tahu? Siapa perwakilan rombongan hijrah yang jadi juru bicara ngomong sama Najasyi? Yang tahu dapat buku. Siapa? Ya, antum sudah punya buku? Sudah? Sudah jadi. Ambil aja, nanti antum kasih ke siapa yang antum mau kasih. Ja'far bin Abi Thalib. Oh, dia tadi di luar ya? Masuk hanya untuk menjawab. Masih keluar lagi. Ja'far bin Abi Thalib yang ngomong, wahai raja, sesungguhnya kami ini telah beriman dengan Nabi yang terakhir. Dia telah diutus di tengah kami di kota Mekah. Sedangkan 2 orang ini dan teman-temannya menyiksa kami. Maka kami pun akhirnya hijrah ke sini untuk menyelamatkan diri. Najasyi tanya, apa yang diajarkan oleh Nabi kalian yang terakhir itu? Ya, maka dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib sepenggal ayat dari surat yang berhubungan dengan agamanya Najasyi. Ngomong-ngomong, Najasyi agamanya apa? Nasrani. Apa surat dalam Al-Quran yang ada hubungannya sama, yang punya hubungan erat dengan agama Nasrani? Surat Maryam. Ketika dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib, bukan cuma Najasyi, pendeta-pendeta yang sudah kena uang tutup mulut ya, atau uang suapnya dari orang-orang yang 2 tadi ini pun ikut-ikutan nangis. Injil depan mereka itu pada keriting gara-gara air mata mereka. Bagaimana kertas kalau kena lembaran-lembaran itu kalau kena air. Ya. Singkat kata, akhirnya Najasyi mempersilahkan, oke, silakan kalian tinggal, sedangkan kalian yang 2 orang ini silakan pulang. Kalian ini pendeta-pendeta, kalian terima hadiah dari dia, balikin, pulang. Kalian silakan tinggal di sini. Maka besar jasanya Najasyi kepada Islam dan kaum muslimin di masa itu. Makanya Nabi mensolatkannya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa kenapa disolatkan adalah karena tidak ada yang solatkan. Karena tidak ada yang solatkan. Jadi gini, Najasyi setelah mendengarkan ayat-ayat dari Ja'far, kemudian dia beriman. Dia masuk Islam, tapi dia tidak mau beritahu kepada pendeta-pendeta dan rakyatnya. Jadi dia menjadi satu-satunya muslim di masa itu dari kalangan orang asli Habasyah. Kalau kaum muslimin yang datang ke Mekah kan mereka memang muslim. Nah, yang ada di Habasyah yang mereka itu adalah orang-orang Nasrani, hanya Najasyi yang akhirnya masuk Islam.
Nah, ketika Najasyi wafat, orang-orang muslim itu udah pada pindah pergi ke Madinah. Semua udah pada pindah. Tersisalah siapa? Najasyi sendiri. Dan sangat mungkin kan Najasyi ketika itu setelah dia muslim, setelah dia masuk Islam, tidak ada yang mensolatkan di negeri Habasyah. Maka Nabi mensolatkannya. Ini yang saya ingat, nomor 1, 2, 3. Yang keempat itu sering lupa. Nah sekarang kalau di Indonesia, bolehkah kita mensolatkan secara gaib? Nanti kita tanya, yang meninggal siapa Pak? Yang meninggal bapak saya. Bapaknya pemimpin tak Pak? Oh enggak, rakyat jelata. Oh bukan. Bapaknya punya jasa terhadap Islam dan kaum muslimin Pak? Oh enggak ada, bapak saya preman malah. Suka malakin kaum muslimin. Bapaknya di sana enggak ada yang sholatkan? Ada. Berarti ilat 1, 2, 3 enggak ada yang masuk semua. Maka seharusnya tidak perlu sholat jenazah. Secara gaib maksudnya. Kecuali yang meninggal di sana, oh iya bapak saya itu Masya Allah di sana bantuannya kepada kaum muslimin. Ada ratusan orang bahkan ribuan orang diumrohkan sama bapak saya. Bapak saya itu Masya Allah di sana kaum muslimin menghormatinya. Dia pemimpin sekaligus orang kayanya yang sangat dermawan kepada kaum muslimin di sana. Maka kalau misalnya bibinya pemimpin Pak, bukan. Punya jasa? Enggak. Apakah di sana tidak ada yang sholatkan? Enggak juga. Di sana banyak yang sholatkan. Berarti tidak usah sholat gaib. Kalau kita kembali ke sini, Syekh Utsaimin itu disolatkan secara gaib. Kenapa? Karena yang nomor 2, jasa beliau yang begitu besar kepada kaum muslimin dari sisi pengajaran, fatwa, yang teman-teman sampai sekarang masih bisa kalau mau mempelajari buku-buku beliau, fatwa-fatwa beliau, bahkan rekaman-rekaman suaranya. Hanya saja butuh bisa bahasa. Terakhir di paragraf yang tersisa, rahimahullah syekhana rahmatal abrari wa askanahu fasihah jannati wa manna alaihi bimaghfiratihi wa ridwanihi wa jazahu amma qaddama lil islami wal muslimina khairan. Semoga Allah merahmati guru kita Syekh Utsaimin dengan rahmat yang luas, menempatkannya di surga yang luas, menganugerahkan beliau dengan ampunan dan ridhonya, serta membalas beliau dengan kebaikan atas segala yang ia telah persembahkan untuk Islam dan kaum muslimin. Al-Qismul Ilmi fi Mu'assasatil Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyah. Ditulis oleh divisi ilmiah di Muassasah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri kajian ini, saya ingin mengajak
diri saya sendiri dan teman-teman semua, terutama yang sudah lama-lama ngaji, yang belajarnya sudah bertahun-tahun. Kita kalau lihat bagaimana Syekh Utsaimin menghabiskan hidup beliau dalam puluhan tahun, kita sempat baca ya, beliau itu anggota Dewan Ulama Senior. Beliau pernah jadi dosen. Beliau mengajar di Ma'had Ilmi. Beliau jadi komite penyuluhan musim haji, menjadi mufti di masa-masa haji, pengajar di Masjidil Haram, ngisi ceramah, ngisi konferensi, ngisi seminar, jadi pengisi di radio, melayani pertanyaan lewat telepon. Ya. Beliau mengorganisir pertemuan ilmiah. Beliau mana lagi tadi? Beliau ini didik murid-muridnya pun dari seluruh penjuru dunia. Beliau punya buku, punya kaset, punya website, punya channel YouTube, punya. Nah, yang ingin saya ajak adalah kalau kita punya apa, terutama yang sudah lama belajar. Saya tidak bilang teman-teman harus punya website juga, punya Instagram, punya apa, enggak. Tapi maksud saya gini, peran kita dalam dakwah itu begitu banyak loh teman-teman. Jadi imam, jadi muadzin, jadi pengatur kabel, jadi yang kode-kode keras, kurang, naikin suara, itu peran dakwah atau enggak? Yang perbaik, yang ngangkatin meja, yang kameramen, yang bikin pamflet, yang ngatur soft ini, yang ngangkat papan tulis, yang hapuskan papan tulis, yang jadi DKM masjid, yang jadi pengurus yayasan, yang jadi guru, yang jadi editor, yang jadi donatur. Peran dakwah itu sebenarnya begitu banyak. Tinggal kita ini tinggal bertanya pada diri masing-masing. Punyakah kita inisiatif? Sebagian orang pasif. Sebagian orang terbuka di depannya lapangan dakwah di depannya, dan dia punya kemampuan di situ, tapi dia tidak mau menawarkan dirinya karena tidak mau repot. Ada orang jago di bidang Canva, bikin desain, sama sekali tidak tergerak untuk dirinya menawarkan, Ustadz, adakah pamflet yang mau didesain? Padahal pamflet itu bisa didesain bisa ratusan per hari. Nggak usah lah desain pamflet, desain ini mem dakwah. Hadis dimasukkan dalam desain, lalu kemudian tulisannya dimasukkan, lalu ada ilustrasinya. Dia punya kemampuan, tapi dia tidak punya inisiatif, itu masalahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, terutama yang punya anak. Bagaimana perasaan teman-teman begitu bahagianya kalau kita punya anak yang serba inisiatif, tidak usah disuruh dia kerjakan. Kita tuh nggak repot, ini urat leher ini nggak pernah keluar hanya untuk nyuruh dia angkat nih piringnya, cuci piringnya, awas gelasnya. Kita nggak perlu begitu sehari-hari. Dia makan sendiri, lalu setelah selesai langsung diangkat ke wastafel, bahkan dia cuci sendiri, dia taruh sendiri di pengeringan cuci piring. Dia pagi-pagi nggak usah disuruh, sudah tepuk-tepuk bantalnya, sudah tarik spraynya, dia lipat selimutnya. Kalau lihat mamanya cuci piring, mau cuci piring, sini aku bantu sabunin, oh sini aku bantu bilas. Kita nggak perlu repot. Punya anak seperti itu membahagiakan dan tidak? Begitu bahagia. Sama juga di bidang dakwah. Mungkin ustadz-ustadz itu akan sangat bahagia bila punya murid-murid yang serba inisiatif. Nggak usah disuruh, dengan kesadaran diri sendiri. Ya, kadang-kadang untuk nulis di papan tulis ustadznya, yang hapus siapa? Ustadznya juga. Saya jadi teringat, ini saya cerita bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menjadi siapa tahu jadi inspirasi. Saya punya dua dosen saya itu dulu puluhan tahun ngajar. Mereka memberi saya apresiasi seperti ini. Suatu hari saya kuliah, namanya kuliah sistem cerdas. Siscer, itu apa ya? Siscer. Bahasa Inggris apa? Sistem cerdas. Smart system. Yang di situ kita belajar AI. Belajar artificial intelligence. Jangan neuron apa, algoritma, kita belajar. Karena kita campur kakak kelas mulai dari angkatan sekian, maka karena banyak orangnya,
maka kita pakai yang tribun, kelasnya kelas tribun. Jadi ibunya di bawah, dosen ibu-ibu ini di bawah, kami itu bersusun-susun sampai ke atas. Paham ya? Di kuliah. Saya duduk agak tengah atas. Jadi kalau natap ibu itu natap ke bawah gitu, natap papan tulis, natap materi kuliah. Di depannya ibu itu ada OHP namanya. Teman-teman masih ingat waktu SMA? OHP besar begini, terus taruh mika yang ada tulisannya, nanti dikasih lampu biar kelihatan materinya. Dulu kan nggak banyak kampus yang punya LCD proyektor. Kalaupun ada itu kan mahal. Yang murah dulu OHP. Ada di depan ibu itu OHP. Saya harus begini. Kepala saya harus nengok-nengok. Yang mana sih ibu? Karena terhalang oleh OHP. Maka saya turun. Saya jadi, turun nggak ya? Turun nggak ya? Turun. Daripada sampai habis mata kuliah, saya nggak bisa lihat karena terhalang oleh HP itu. Maka saya turun, menurun tribun ke bawah, terus saya bilang, maaf bu, boleh saya bantu turunkan OHP-nya? Oh silakan. Saya turunkan. Saya turunkan di sini bu ya, soalnya saya nggak bisa lihat dari belakang. Oh iya terima kasih mas. Saya naik ke tribun. Ibunya bilang gini, 21 tahun saya jadi dosen. Belum pernah ada mahasiswa nurunkan OHP, baru hari ini. Semua satu tribun itu semua tepuk tangan buat saya. Padahal saya bukan bermaksud cari tepuk tangan. Saya memang kelindungan aja sama OHP. Yang saya punya itu apa? Inisiatif. Mungkin di depan itu banyak yang nggak bisa lihat, tapi nggak ada yang punya inisiatif. Waktu saya dulu belum ngaji, belum ikut-ikut kajian, ada mata kuliah kalkulus 1. Kalau dosen sister tadi namanya Ibu Sri Kusuma Dewi, maka ibu kalkulus ini namanya Ibu Karyam. Ketika beliau kasih nilai, saya lihat nilai saya, anggap saja misalnya waktu itu 70 lah ya, misalnya 70. Tapi saya hitung per angka mata soal kan ada angkanya 10, 10, 10, 10, 10 gitu kan. Maka saya jumlah 10, 20, 30, 40, 60. Harusnya 60. Tertulis di depan 70. Tapi namanya karena siapa suruh ibunya kasih 70, saya simpan. Lewat 1 tahun. Saya mau beres-beres lemari. Kemudian saya pilih-pilih mana yang mata kuliah yang sudah tinggal dibuang saja atau dikasih ke adik kelas, mana yang masih mau dipelajari. Saya kembali ketemu dengan kertas itu. Saya hitung lagi. 10, 20, 30, 60. Kenapa sini 70? Saya teringat, saya dapat beasiswa karena IPK cum laude. Itu karena faktor ada 70 yang harusnya 60. Saya khawatir saya ini dapat beasiswa tapi dari cara yang curang. Karena ada nilai yang harusnya cuma 60 terus 70 terus saya nggak lapor. Bisa jadi mungkin ibunya ngasih nilai itu tengah malam gitu. Akhirnya karena ini ibu-ibu, maka saya suruh adik saya, Ummu Naufa. Kamu datang bilang ke Bu Karyam, kakak saya minta diganti jadi 60. Karena ini juga berhubungan nilai ini dengan IPK. IPK berhubungan dengan beasiswa. Adik saya datang, siang dia pulang, dia bilang, kak, kata ibunya ini benar, memang 70. Memang ada 10 yang tidak ada di situ. Tapi intinya memang itu 70 dan bukan 60. Alhamdulillah. Berarti wajar aja ya. Iya, ini nilai wajar. Itu kejadian tahun 2004. 2013. Berarti berapa tahun kemudian? 9 tahun kemudian. Ibu Karyam ini bicara di rektorat. Dia bilang 9 tahun yang lalu. Saya punya mahasiswa. Pertama kalinya seumur hidup saya jadi dosen, mahasiswa mengembalikan nilai untuk dikurangi. Biasanya minta untuk ditambah. Saya bukan mau cari apa-apa, tentu cari keberkahan dari beasiswa yang saya dapat. Tapi saya punya inisiatif. Ini kebaikan, harus dikerjakan. Jangan nanti, sekarang. Ya. Seandainya ini bisa menjadi inspirasi, semoga bisa mempelajari pembelajaran dan kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita tentang kejujuran, tentang inisiatif itu tadi,
Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.